Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, mari kita bersama-sama bersatu hati kita beribadah kepada Tuhan. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk turut campur tangan-Mu dalam hidup kami. Kesehatan yang Kau berikan, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Berkat yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Sebab hari ini kami ada oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan hidup kami, ku persembahkan sebagai korban syukur Tuhan. Yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan, terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
terbaik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang benar, Allah yang layak menerima setiap pujian, hormat dan kemuliaan. Engkaulah Yesus Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Kasih setiamu kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah ucapan syukur terus ada dalam kehidupan kami. Menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik lebih lagi Tuhan. Memuji Engkau, menyembah Engkau. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari setiap kita berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan senang hati, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Tuhan Raja di atas segala raja. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan Raja Maha Besar.
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji-Nya Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Yang mencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji-Nya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji-Nya Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Yang membentuk gunung-gunung. Kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji-Nya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Sebab Tuhan Raja Maha Besar, Dialah pencipta alam semesta, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku.
kita untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang perbuatannya ajaib dalam kehidupan kami. Engkaulah yang membawa damai dalam setiap hati kami. Engkaulah yang melepaskan kami dari setiap belenggu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkan hidup kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Mari saudaraku, kita datang dan kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebaikan Tuhan yang membangkitkan kami dari tempat tidur, yang membuat lutut kami boleh Tuhan kuat, dan Kaulah yang menegakkan kepala kami, sehingga kami boleh hadir di dalam ibadah pada minggu ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, beberapa menit ke depan kami akan belajar firman-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan dan membuat kami bertumbuh sesuai dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami yang akan diberkati Tuhan berkata, amin. Shalom saudaraku.
Wah, ini jemaat baru datang lagi ya. Ada Bu Frida datang di tengah-tengah kita. Dan kalau mungkin ada dari teman-teman yang ada di rumah, mungkin 1-2 orang mau bergabung, mungkin bisa, masih ada tempat, 1, 2, 3, 4, 5 mungkin masih bisa. Baik, pagi ini kita belajar satu firman Tuhan, yaitu tentang melanjutkan kisah yang kemarin. Saya beri judul, doa hidup dalam agenda Bapa. Jadi doa adalah bagian yang Tuhan agendakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau anak-anak Tuhan tidak mempunyai kehidupan doa, saudara sudah sedikit keluar dari agenda Bapa di surga. Kita akan lihat satu ayat lebih dahulu, saudara pengasih Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 yang kita baca kemarin. Kita akan baca sama-sama ya, bareng-bareng saudaraku yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kemarin kita bicara, kalau saudara itu melihat renungan sepanjang minggu ini, kisah tentang ini. Jadi saudara pengasih Tuhan bahwa Tuhan inginkan kita ini, hidup kita bisa menguasai diri, dikatakan menguasai diri. Dan yang berikutnya adalah kita tenang. Tujuannya adalah saudaraku supaya apa? Kita bisa apa? Berdoa. Jadi tujuannya itu saudaraku. Jadi gaya hidup setiap kita anak-anak Tuhan harus bisa menguasai diri kita. Gitu. Menguasai hidup kita. Kita tidak jelaskan bagaimana apa yang harus dikuasai tidak, tapi menguasai diri kita dan buatlah hidup saudara tenang supaya kamu apa? Bisa apa? Berdoa. Jadi saudara kasih Tuhan, penghalang doa, penghalang ya, yang menghalangi saudara tidak bisa berdoa, satu saudaraku, tidak bisa menguasai diri. Ya, contoh aja lah saudaraku, ketika saudara bangun tidur, mau sembahyang gitu ya, saudara tidak bisa menguasai diri, enak tidurnya. Gitu ya, daripada bangun sembahyang. Apalagi itu masih jam 3, apalagi itu masih jam 3:30, lebih enak tidur daripada sembahyang. Kita tidak bisa menguasai diri kita. Saya berjumpa dengan satu teman namanya Pak Simon kemarin, dia cerita bahwa mungkin sudah tua ya, kalau sudah tua itu bangun jam 3 sudah tidak bisa tidur lagi. Lalu yang dia buat adalah dia berdoa. Lalu dia habis berdoa, dia mandi, habis mandi jam 4 dia berangkat ikut doa di gereja yang lain. Pagi hari dia berdoa. Jadi saudara kasih Tuhan, penghalang kita tidak bisa berdoa adalah kita tidak bisa menguasai diri kita. Artinya bahwa kita dikuasai oleh diri kita. Diri kita ini menguasai kita. Diri kita yang tidur, makan enak, terkuasai kita. Hal yang kedua, saudaraku, yang menghalangi doa sehingga kita tidak bisa berdoa adalah tidak bisa tenang. Ya. Tidak bisa tenang. Hidup mikir ya. Itu Bu Ana ya. Jangan mikir, dia Bu Ana selalu bilang ini, masa wong urip ra entuk mikir, boleh mikir. Tapi buat hidup ini tenang. Jika Tuhan berkata dalam firman Tuhan, satu firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas. Gitu ya. Perkara yang enak didengar, yang namanya kebajikan, pikirkanlah itu supaya apa? Hidup kita tenang gitu. Tapi kalau kita memikirkan hidup kita yang sembarangan, ini uang kok tinggal segini, kerjaan belum ada, sudah pikirkan itu, sudah tidak bisa tenang. Jadi penghalang anak-anak Tuhan tidak bisa berdoa adalah satu, tidak bisa menguasai diri, yang kedua adalah tidak bisa tenang. Lanjut, saudara. Kita baca di Matius 26 ayat yang 41. Kita baca sama-sama. Matius 26 ayat 41, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging juga lemah. Jadi saudaraku, sebelum Tuhan itu naik ke surga, sebelum Tuhan itu disalibkan, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Yang terakhir adalah dia makan perjamuan bersama-sama.
Setelah itu mereka ke Taman Getsemani. Kenapa enggak ke mall? Ya, ke Taman Getsemani untuk sembahyang. Kalau ada orang berdoa, saya kalau sembahyang di mall sambil jalan-jalan, sambil karunia lidah, itu bohong. Ya. Pagi doa enggak. Tapi setiap kali saya kerja, naik sepeda motor berdoa, di mall berdoa, enggak. Tuhan punya waktu, semalam-malaman dia berdoa, pagi-pagi benar berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Dan pada waktu akhir sebelum Yesus disalibkan, dia ke Getsemani dengan murid-muridnya, dia berkata, yang ngajak Petrus, Yohanes, Yakobus, ngajak sembahyang, saudaraku. Dan waktu sembahyang, Petrus, Yakobus tidak bisa. Dia tidur sesaat. Dia geletak kepalanya. Lalu Tuhan ngomong, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Iblis tahu, kalau saudara ini bisa berdoa, saudara itu tidak jatuh dalam pencobaan. Gitu ya. Artinya gini, saudaraku, bahwa setiap anak Tuhan, baik saudara itu Kristen dekat Tuhan, atau Kristen tidak dekat Tuhan, atau bukan orang Kristen, atau semua kita, tidak pernah luput dari pencobaan. Artinya juga bahwa tidak ada orang yang steril dengan pencobaan. Semua kita mengalami pencobaan ini. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan, ada satu syarat, saudaraku. Kita itu mesti dikatakan berdoa. Tidak ada jalan lain. Supaya saudara tidak jatuh dalam pencobaan, saudara mesti berdoa. Amin. Saudara berdoa setiap hari? Doa ya, setiap hari ini. Ini zaman akhir. Harus ada kehidupan doa. Nonton drakor boleh enggak? Drakor. Boleh enggak? Boleh. Nonton berita boleh enggak? Boleh. Tapi buat hidupmu punya doa di dalam Tuhan. Hidup doamu harus lebih dan lebih dan lebih supaya saudara tidak jatuh dalam pencobaan. Lanjut, saudaraku. Ya. Dengan demikian pencobaan dapat menerpa siapa saja, karena pencobaan itu ada dari katakan tidak mengenal orang dekat atau jauh dengan Tuhan, semua kita kena pencobaan. Gitu ya. Salah satu caranya bebas adalah saudara mesti sembahyang. Dan supaya bisa sembahyang, menguasai diri. Jadi tenang supaya bisa sembahyang. Karena Alkitab katakan, barang siapa bertahan sampai akhir, yang selamat. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir? Orang yang sembahyang, saudara. Dia bisa bertahan sampai akhir. Saudara boleh cari kerjaan, saudara boleh lakukan banyak hal dalam hidup ini, tetapi saya beritahu, saudara tidak boleh lupa untuk yang disebut dengan sembahyang. Ya, jadi kaya miskin juga kena masalah. Udah tanya Mbak Frida mana? Bebas masalah? Enggak ya? Uang tambah? Oh tambah. Masalah ada? Ada. Ternyata uang tambah tidak menyelesaikan masalah. Gitu? Uang tambah tidak menyelesaikan masalah. Padahal kepingin punya uang tambah ya, supaya tidak ada masalah. Tapi ternyata uang tambah pun tidak ada masalah. Gitu? Jadi masalah ada, pencobaan ada. Gitu? Supaya kita bebas dari pencobaan, kita bisa bertahan, sembahyang. Tidak ada cara lain. Bukan datang ke gereja, tapi sembahyang. Gitu ya. Hal berikutnya, saudara mengasihi Tuhan, doa adalah sarana yang Tuhan berikan. Doa bukan sekedar kita itu bisa melepaskan kita dari pencobaan, tapi doa itu satu sarana yang Tuhan berikan. Satu tempat yang dimana Tuhan bisa berikan buat kita. Untuk apa, saudaraku? Untuk kita bisa menyampaikan doa-doa kita, menyampaikan isi hati kita pada Tuhan. Itu sarana. Jadi kita kalau punya keluhan, jangan lari ke tempat teman. Jangan lari ke tempat teman, diceritakan ke teman lain. Diceritakan ke tempat-tempat yang lain. Tapi kalau punya masalah, datang pada Tuhan. Melalui doa, orang dapat menyampaikan permohonan termasuk dalam menghadapi pencobaan. Jadi doa adalah sebuah sarana, fasilitas yang Tuhan berikan supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Menyampaikan permohonan.
menyampaikan unek-unek kita, ketidakenaan atau mungkin masalah hidup kita kepada Tuhan. Itu hanya dalam doa, saudaraku. Itu ya, ibunya Frida ya, mesti sembahyang. Gitu ya. Yang tua-tua di sini podo sembahyang ya. Tidak bisa sembahyang hari Kamis, sembahyang di rumah. Gitu ya. Di sini kalau hari Kamis ada doa. Gitu ya. Di Kamis, Senin itu ada kumpulan untuk berdoa. Kalau sudah pas lowong, sudah bisa datang, gitu ya. Jadi doa adalah sarana. Satu doa melepaskan kita dari pencobaan, tidak jatuh dalam pencobaan. Ada tapi tidak jatuh. Yang kedua, doa adalah sarana yang Tuhan berikan untuk kita bisa menyampaikan masalah dalam hidup kita. Oke. Doa membuat kita bisa bertahan. Ini ya saya sampaikan tadi ya. Doa membuat kita bisa bertahan sampai akhir. Problema tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan ada tapi bisa bertahan, gitu ya. Didorong, pasti dorongan ada tapi tidak dikalahkan. Ini hanya bisa kalau kita berdoa. Jadi doa bisa membuat kita bertahan di dalam masalah hidup kita. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan. Lukas 24 ayat yang ke-24, 22 ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama ya saudaraku, 1-2 ya. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripada, tetapi bukankah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi doa itu bisa membuat kita menurut, mengikuti agenda Tuhan. Jadi Yesus berdoa, dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu saja jadi. Bukan agendaku. Agendaku kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan agendaku. Biarlah kehendakmu, agendamu yang jadi dalam hidup kami. Maka saudaraku, doa membuat kita bisa menuruti, mengikuti agenda Bapa di surga. Jadi doa ini penting. Sehingga iblis membuat saudara tidak bisa menguasai diri. Membuat hidup saudara tidak bisa tenang supaya tidak bisa berdoa. Sebab ketika anak-anak Tuhan berdoa, satu, mereka tidak akan jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, mereka itu bisa menyampaikan isi hati. Yang ketiga, kita bisa bertahan sampai akhir. Ini kalau kita betul-betul di dalam Tuhan. Bisa ada lagi? Oke. Ini yang terakhir, saudaraku. Jadi doa membuat kita bisa ada di dalam agenda Bapa di surga. Saya harap, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang seperti ini yang saudara hadapi, saudara ada orang-orang yang berdoa. Dan orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir, menikmati satu kemurahan Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang pemain musik, pemimpin puji-pujian, bisa nyanyikan satu pujian terakhir sebelum kita tutup dalam doa. Father, we thank you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Berkati jemaat-Mu di mana mereka berada pada pagi hari ini, baik yang tempat ini maupun yang ada di rumah. Buat mereka memiliki akan waktu-waktu doa, supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Supaya mereka bisa menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa-Ku, ambil keputusan di dalam hidup saudara untuk saudara berdoa. Biarlah rohmu menguasai akan dagingmu, menguasai akan tubuhmu, supaya engkau bisa bertahan dalam pencobaan. Saudara bisa tetap berdiri di tengah-tengah kesulitan hidup ini. Doa merupakan sarana di mana kita bisa sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Doa membuat saudara bisa bertahan sampai kesudahan zaman. Doa membuat saudara boleh ada di dalam agenda Bapa, bukan agenda kita. Iralabat sikarabata kaharabasori hanaralabata kiramasakaya. Di namanya sonaralabata kiramasandaralavata kinasandirimis. Di sesori lama-lama yang sikatlah kaya namanya. Bapak yang secara lama-lama yang sikatlah kaya namanya. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu, terjadilah menurut kehendakmu, terjadilah. Kita satukan hati kita. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami selesaikan ibadah kami pada minggu ini. Tuhan memberkati setiap kami tempat ini. Bila sepanjang hari, sepanjang minggu yang akan kami lalui, berkat-Mu menyertai setiap kami tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang belum bisa datang, yang mengikuti ibadah di rumah. Bila kasih kemurahan-Mu dan berkat dan anugerah-Mu menyertai hidup mereka. Jemaat Tuhan di mana engkau berada, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian, membuat saudara kuat, membuat saudara bisa bertahan sampai akhir zaman, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua kita diberkati berkata, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.